di balik perintah ada rencana Tuhan yang indah. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Ya, memang enak terima janji daripada perintah ya. Tapi semuanya membutuhkan satu prosesnya Allah. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Saya membacakan ayat 1. Bapak Ibu menyambung ayat yang kedua dan seterusnya sampai ke-4. Saya akan mulai. Judulnya perikop ini adalah Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abram terima janji di usia 75 tahun. Dan kalau kita membaca di dalam pasal 11, dikatakan bahwa istrinya Sarai itu mandul 75 tahun. Dia dipanggil Tuhan untuk pergi dari zona nyaman, dari tempat yang enak, dari tempat yang tidak ada masalah, disuruh pergi ke tempat yang belum tahu. Alkitab mengatakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tetapi kita melihat bahwa ketaatan adalah keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Sesulit apapun ketika kita memilih untuk taat kepada Allah, itu adalah keputusan terbaik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kita mempertimbangkan banyak hal dalam hidup ini, tetapi ketika kita memilih untuk taat, maka pada waktu itulah kita telah membuat keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Abram di Haran itu dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tidak ada masalah, usahanya, usaha keluarganya berkembang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca kisah ini, Abram itu tidak hanya membawa istrinya, tidak hanya membawa Lot keponakannya, tidak hanya membawa harta, tetapi juga membawa orang-orang yang didapat dari Haran. Artinya kalau dia punya banyak budak, itu dia orang yang cukup berhasil secara ekonomi. Nyaman, Bapak Ibu yang dikasihi Allah. Tetapi dia harus merespon panggilan Tuhan. Tuhan berkata, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Satu perintah yang bertentangan dengan keberadaannya. Karena keberadaannya, istrinya mandul, tidak mungkin punya anak. Tapi dia terima janji Tuhan untuk pergi, terima perintah Allah untuk pergi, dan terima janji Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar. Ini janji yang sulit diterima oleh Abram. Kalau kita membaca dalam kitab kisah, dalam kitab Kejadian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham itu beberapa kali menanyakan, bahkan juga muncul keraguan-raguan. Dia pernah berkata, Eliezer lah yang akan melanjutkan semuanya. Tapi Tuhan, enggak, aku akan menjadikan engkau
menjadi bangsa yang besar. Abraham disuruh keluar melihat ke langit dan dia ditunjukkan, hitunglah bintang di langit dan keturunanmu akan sebanyak itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, dan itu sesuatu yang tidak mudah, tapi Abraham memilih untuk taat. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia pergi, dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, setiap hari kalau kita membaca firman, berarti Tuhan berfirman kepada kita. Kadang kita diperingatkan, kadang kita terima janji, diteguhkan, kadang kita diarahkan jalan kita, kadang ditegur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, tetapi apa yang kita terima dari Tuhan, itulah arahan Allah. Karena kita diarahkan oleh firman-Nya. Hidup kita diarahkan oleh firman Allah. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca dan tahu, tetapi bagaimana kita merenungkan. Pemazmur Daud mengatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Artinya bahwa firman itu terus ada di dalam kehidupan kita. Firman itu terus kita respon dalam kehidupan kita. Dan Abraham, yang waktu itu namanya masih Abram, ketika dia terima panggilan, sesuatu yang tidak mudah. Dia pergi tinggalkan keluarganya, tinggalkan masyarakat di mana dia sudah nyaman, ke tempat di mana dia akan menjadi orang asing. Jadi orang asing tidak mudah, Bapak Ibu. Waktu saya merespon panggilan Tuhan, ya, ketika kami masuk di satu daerah, orang akan jaga jarak, ya. Dan itu kami alami terus menerus, ya. Setiap kami masuk di daerah yang baru, pergumulannya tidak mudah. Istri saya itu tidak diundang rewang Bapak Ibu yang dikasih tahu rewang, ya, bantuin orang mau punya kerja. Dari pagi pulang sore saya tanya, ada yang nanya enggak? Enggak ada. Terus apa yang kamu lakukan? Ya udah kerja. Nanti ada yang kosong saya kerja, gitu ya. Hari berikutnya datang lagi, ada yang nanya enggak? Satu orang. Ya lumayan lah, satu orang. Saya juga demikian. Saya lewat di gang depan itu Bapak Ibu, ya. Kalau sekarang Bapak Ibu dari Lampung, monggo gitu ya. Dari mana? Di tempatnya Pak Pangat gitu ya. Tapi dulu ketika kami bergumul, dari Lampung itu permisi, diam saja Bapak Ibu, ya. Suatu saat kami mengunjungi bapak-bapak yang sulit tidur. Mereka main remi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Saya duduk di situ, tidak ada yang menyapa. Saya duduk aja, setelah capek duduk pulang saya. Pak, belum mantuk ini. Diam saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Lalu kemudian yang kedua datang. Sudah ada satu yang menyapa sama dengan istri saya ketika dia bantu orang punya kerja. Terus pada pertemuan yang berikutnya, yang ketiga, mereka kekurangan pemain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kekurangan pemain. Ya mau nyuruh saya tidak enak gitu ya, tapi dia kan tidak tahan juga nunggu. Ya, lalu kemudian, Pak, ayo Pak, gitu ya. Aduh saya tidak bisa, udahlah nanti tak ajari Bapak Ibu yang dikasih Allah. Tapi bergabung di situ lama, ya, lama sekali. Sampai sekarang yang saya alami ya hubungannya sangat baik, enak gitu ya. Takbirnya saja akhirnya jadi teman ronda, teman baik, teman ngobrol, teman ngopi. Ya, tapi prosesnya tidak mudah ketika merespon panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu kami di gang depan itu kalau ketemu orang kami sebetulnya mau senyum dan menyapa, Mas gitu ya. Tapi dia buruan gini dulu ya, enggak tahu di sana enggak ada apa-apa, lihat sana. Ya tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian berjalannya waktu, saya tidak tahu dia lewat.
Dia bilang, Bapak gitu ya. Enak ya. Tapi prosesnya lewat yang tidak enak, Bapak Ibu yang dikasihi Allah. Ya. Allah selalu punya cara untuk menolong, ya. Nah, Abraham ketika dia pergi ke tempat yang akan ditunjukkan itu tidak mudah. Tapi ketika dia memilih untuk taat kepada Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata itu keputusan yang terbaik dalam hidup ini sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya. Keputusan terbaik dari segala kehidupan kita adalah ketika kita memilih taat kepada Allah. Tidak mudah, karena kadang-kadang taat itu bertentangan dengan hati nurani, dengan suara hati kita, ya, dengan keberadaan kita. Abraham juga ketika terima tidak nyaman juga, sudah nyaman di situ, sudah semuanya lancar. Disuruh ke tempat yang belum jelas. Tapi yang Abraham tahu bahwa tidak pernah dia akan mengalami masa yang tidak mungkin dia bisa alami, karena dia bersama-sama dengan Allah. Dia akan menjalani dan dia pasti akan dibukakan jalan. Dia akan menjalani dan Tuhan pasti tolong. Dia akan terus menjalani apa itu panggilan Allah, dan dia punya satu keyakinan sampai ketika dia menerima janji tentang menjadi bangsa yang besar. Dia pun terus ditolong, dia pun terus diteguhkan, dia pun terus ditolong. Setahun sebelumnya ketika malaikat Tuhan menyampaikan, Sarah ini tertawa. Makanya anaknya namanya Ishak, itu artinya tertawa. Tertawa karena tidak mungkin malaikat yang berbicara saja Sarah itu tidak percaya. Mengapa? Karena faktanya memang tidak mungkin. Dan iman itu ternyata harus melewati yang tidak mungkin. Kalau yang mungkin-mungkin saja, kita tidak perlu iman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau yang mungkin-mungkin saja, ya sudah, kita jalani, ngalir saja. Tapi ketika kita beriman, kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil dalam setiap kehidupan kita. Tapi ketika kita memilih untuk taat, Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong. Tuhan selalu punya cara untuk meneguhkan. Tuhan selalu punya cara untuk membimbing kita sampai kita benar-benar mengerti bahwa yang mustahil bagi kita itu sangat mungkin bagi Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya pergumulan, ya. Dulu waktu saya belum merespon panggilan, saya pikir kalau pendeta itu tidak pernah punya masalah, Bapak Ibu, ya. Karena khotbah terus bawa firman Tuhan indah, ya. Sama saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena firman itu kan pedang bermata dua, Bapak Ibu, tidak hanya ke sana tapi ke sini juga, ya. Matanya dua, Bapak Ibu yang dikasihi Allah. Jadi semua orang yang respon terhadap panggilan Allah, dia akan diperhadapkan oleh hal-hal yang kelihatannya mustahil. Diperhadapkan oleh hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin. Supaya kita bisa percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Belajar untuk taat sesuatu yang tidak mudah. Tapi ketika kita ambil keputusan, itu keputusan terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita akan renungkan firman Tuhan. Baik.